Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunda Yulia. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bun. Masa pandemi masih terus berlangsung ya bun, entah sampai kapan. Yang jelas kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga kesehatan, berpikir positif, karena Allah sedang menguji kita sebagai umatnya. Dan secara tidak langsung Allah menyuruh kita untuk selalu taat dan takwa kepadanya. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya bun, dan semoga kita selalu dalam keadaan menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini adalah salah satu ikhtiar saya dan keluarga. Jadi saya rutinkan untuk setiap pagi minum perasan air lemon atau rendeman air lemon plus madu ya bun. Dan kalau ada plus jahe, itu akan lebih menyegarkan tubuh kita. Nah selain itu, saya dan keluarga biasanya nyetok sari buah ini ya bun. Ini adalah sari buah sirsak dan sari buah manggis. Jadi rasanya itu asam tapi sepet gitu ya bun. Jadi ini baik untuk kesehatan, untuk mencegah dari yang namanya virus atau segala macam virus. Nah ini dulu katanya biasa dipakai oleh para penderita COVID di Wisma Atlet. Jadi rata-rata pada sembuh dengan minum sari buah ini. Jadi saya selalu menyetoknya di rumah. Nah kemudian di rumah juga disediakan kustul hindi. Ini untuk jaga-jaga aja, tapi sebetulnya ini dipakai untuk mengobati kalau sudah atau positif COVID. Nah mudah-mudahan kita dijauhkan ya bun. Ini untuk jaga-jaga aja, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya wabah ini. Nah selain itu ada garlic atau bawang putih hitam ini rasanya asam-asam gitu ya bun, enak banget, dan dipakai untuk pengobatan. Itu dimakannya 2 biji setiap sesudah makan. Kalau untuk perawatan biasanya 1 juga cukup ya bun, dan ini banyak sekali manfaatnya. Selain itu madu juga harus tersedia di rumah untuk kesehatan kita dan semua anak-anak di rumah ya. Baik bunda semuanya, teman-teman semuanya, kita berbincang sambil saya menyiapkan sarapan dan menu bekal suami aja ya. Ya, mengelola keuangan di masa pandemi perlu lebih jeli lagi ya bun, dibandingkan saat kondisi normal. Masa pandemi dipenuhi dengan masa ketidakpastian, ya enggak sih? Pandemi membawa banyak sekali dampak dalam kehidupan kita ya. Bukan hanya perubahan hidup, kondisi keuangan juga tentu mengalami banyak perubahan di masa ini. Nah, bagaimanapun juga hidup harus tetap berjalan ya teman-teman, dan berbagai kebutuhan keluarga harus tetap terpenuhi dengan baik ke depannya. Yang jelas kita perlu melakukan evaluasi di dalam anggaran keuangan rumah tangga kita agar setiap pos berjalan dengan baik dari sebelumnya. Meski pendapatan mengalami penurunan, jangan terlalu khawatir dan membuang banyak energi ya teman-teman untuk sekedar memikirkan hal ini. Nanti kita stres. Jadi kita jalani aja sesuai dengan koridornya ya. Asal jangan melebihi dan melewati batasnya. Ya, sesuaikan dengan porsi anggaran kita. Oh ya teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke tips bagaimana sih cara cerdas mengelola dan mengatur keuangan kita atau keuangan rumah tangga kita, saya mau sapa-sapa kalian dulu. Hai teman-teman semuanya yang soleh-soleha. Terima kasih ya sudah mau hadir dan mampir di channel ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu bersilaturahmi.
Dan yang baru datang dan baru hadir, baru klik video ini, serta baru menemukan video ini, Bunda Yulia ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Jangan lupa dukung ya Bunda Yulia dengan like, komen, serta subscribe-nya supaya tambah berkembang lagi dan tambah semangat lagi mengupload video-video berikutnya. Nah, di pagi ini rencananya saya mau bikin menu oseng-oseng capcay aja, tapi ada request dari anak saya, katanya kalau capcay itu nggak ada kuahnya Bun, saya pengennya yang berkuah. Ya udahlah, jadi dari capcay berubah menjadi sayur yang berkuah. Jadinya seperti apa ya, kita lihat aja nanti. Nah, bahan-bahan yang dimasak saya itu biasa aja, yang simpel-simpel aja ya Bun. Nah, bunda-bunda mungkin lebih paham dan lebih pintar lagi sih dalam soal masak-memasak. Kalau saya ini menu turunan dari orang tua aja yang simpel-simpel, seperti ini dengan bumbu-bumbu seadanya yang tadi, bawang merah, bawang putih, kemudian garam dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang ulek-ulekan kayak gitulah. Ini yang simpel, apalagi pagi hari membutuhkan waktu yang cepat dan super cepat buat bakal suami. Ya teman-teman semuanya, kembali ke masalah masalah keuangan di masa pandemi ini ya Bun. Ya, tidak jarang dan banyak sekarang yang dirumahkan. Mungkin di antara teman-teman semuanya ada suaminya yang dirumahkan dulu ya untuk sementara waktu, ataupun ada yang penurunan gaji seperti teman-teman kita yang lainnya, atau bahkan di luar sana ada juga teman-teman yang rezekinya di masa pandemi ini malah bertambah ya dengan peningkatan gaji, ataupun misalkan yang punya usaha jual makanan, obat-obatan, itu masa pandemi ini justru makin meningkat usaha atau ekonomi keluarganya. Dan bagaimanapun kondisi keuangan kita, tetap kita harus berpikir positif. Dan bagaimana caranya untuk selalu menganggarkan setiap pos-pos anggaran rumah tangga kita supaya tetap aman sampai akhir bulan nanti. Oke bunda semuanya, jadi ada sedikit tips cerdas mengelola pendapatan atau keuangan di masa pandemi ya. Yang pertama adalah cek kembali kondisi keuangan terkini kita. Ya, keuangan misalkan tabungan kita, kemudian pendapatan kita per bulannya, atau misalkan yang hariannya, mingguannya, seperti itu ya. Kemudian tabungan kita, dana darurat kita berapa, supaya menjadi gambaran kemampuan yang dimiliki kita itu sampai berapa, sampai mana ya. Jadi harus cek dulu keuangan kita semuanya. Nah, setelah kita tahu berapa kemampuan atau kondisi keuangan terkini kita, yang kedua adalah lakukan evaluasi ya teman-teman, dan susun anggaran yang baru. Jadi otomatis kalau misalkan ada yang masa pandemi ini pendapatannya menurun, jadi otomatis sebelum pandemi dan masa pandemi itu akan berbeda ya alokasi atau pos-pos keuangan rumah tangga kita. Jadi perlu adanya perubahan untuk pos anggaran rumah tangga kita, misalkan di dalam belanja bulanan, belanja mingguan, ataupun misalkan dana untuk yang tadinya ada dana untuk mengantar anak sekolah, ataupun misalkan dana untuk weekend. Nah, di masa pandemi ini apabila memang ada penurunan gaji, tentunya ada sedikit yang dipangkas ya untuk dana-dana tersebut, dan bisa kita alokasikan untuk dana yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah batasi segala bentuk keinginan belanja dan hal yang sifatnya konsumtif ya teman-teman, dan lain-lainnya. Jadi mulailah berhemat dan menerapkan pola hidup sederhana. Berhemat di sini bukan berarti kita miskin, bukan berarti kita menekan diri, bukan berarti kita tidak ada, tapi lebih ke gaya hidup kita yang tadinya boros, mencoba untuk berhemat dan tidak boros-borosan lagi ya teman-teman semuanya. Insya Allah bisa kok dengan pelan-pelan seperti itu ya.
Kemudian yang keempat adalah hemat dalam pengeluaran dan cobalah untuk lebih mandiri lagi. Contohnya pada waktu sebelum pandemi kita biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bantuan ART atau misalkan cuman beres-beres, cuci gosok dan lain sebagainya pakai ART. Nah, di masa pandemi ini apabila teman-teman semua mengalami penurunan ekonomi atau penurunan gaji suami, cobalah untuk hemat dalam pengeluaran hal tersebut dan cobalah untuk lebih mandiri lagi. Ya, beres-beres hitung-hitung olahraga di rumah ya. Beres-beres rumah sendiri, cuci gosok sendiri dan lain sebagainya dengan sendiri. Dalam artian kita tidak boros lagi kan? Berarti sudah mulai berhemat. Nah, lanjut di tips nomor 5, yaitu harus bisa menabung dan siapkan dana darurat ya. Apalagi di masa pandemi ya, menabung itu wajib dan kudu sifatnya karena tidak ada yang tahu ke depannya apakah kita masih sehat atau ke depannya kita sudah amit-amit ya, nauzubillah terpapar COVID ya. Dengan adanya dana darurat, insya Allah kita sudah siap dalam segala bentuk halnya. Jadi alangkah baiknya dahulukan menabung, hindari sifat boros-borosnya. Walaupun menabung masih cuman dalam bentuk recehan ya, tidak dalam bentuk uang yang merah-merah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyisihkan uang berapapun itu ya setiap bulannya. Nah, kemudian lanjut di nomor 6 yaitu cari penghasilan sampingan. Kalau memang misalkan keuangan kita sudah tidak memungkinkan lagi, cobalah cari sampingan yang lainnya ya yang bisa menambah keuangan atau anggaran rumah tangga kita. Contohnya sekarang banyak kan jualan-jualan online atau menjadi reseller makanan ataupun jasa-jasa yang lainnya yang bisa membantu untuk menyehatkan kembali keuangan rumah tangga kita. Jadi jangan malu ya untuk mencari tambahan yang lainnya. Baik, Bunda semua demikian untuk vlog kali ini bagaimana cerdas mengelola pendapatan di masa pandemi. Mudah-mudahan ada berkah di dalamnya dan manfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.